Di antara kabut pagi yang menggantung di kanopi hutan hujan tropis Kalimantan dan Sumatera, sesosok makhluk bergerak perlahan di antara pepohonan. Ia bukan pemangsa, ia bukan pula makhluk buas. Namun ia adalah salah satu makhluk paling cerdas yang pernah mendiami bumi, orang hutan. Dengan tubuh kekar berbalut bulu merah kecoklatan, orang hutan adalah makhluk arboreal sejati. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon, membangun sarang baru setiap malam dari dedaunan dan ranting, berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain dengan lengan panjangnya yang mampu menjangkau hingga 2 meter. Setiap gerakannya seperti tarian yang lambat tapi penuh kehati-hatian. Dalam keheningan hutan, hanya suara dedaunan dan nyanyian burung yang menemani. Orangutan bukan hanya sekadar primata besar, mereka adalah arsitek hutan yang tak terlihat. Dengan memakan buah dan menyebarkan biji-bijinya melalui kotoran, mereka membantu meregenerasi pepohonan dan menjaga keragaman hayati hutan hujan tropis, salah satu ekosistem paling kompleks dan vital di dunia. Mereka hidup soliter, tenang, dan penuh perhitungan. Namun, di balik ketenangan itu, bayang-bayang ancaman terus mendekat. Hilangnya rumah, hilangnya harapan. Dalam beberapa dekade terakhir, hutan tempat orangutan berlindung berubah drastis. Jutaan hektare hutan tropis digunduli untuk dijadikan lahan kelapa sawit, tambang, dan pemukiman. Asap kebakaran lahan menyelimuti udara, menyisakan lanskap mati di tempat yang dulu rimbun. Dalam proses ini, ribuan orangutan tewas, terluka, atau dipaksa keluar dari habitatnya. Beberapa ditangkap dan dijual secara ilegal sebagai hewan peliharaan, meski undang-undang melarang keras praktik ini. Anak-anak orangutan, yang seharusnya tumbuh dalam dekapan hangat induknya hingga usia 6-7 tahun, terpisah lebih awal karena perburuan. Mereka kehilangan kesempatan belajar bertahan hidup di alam, menjadikan pelepas liaran mereka kembali ke hutan sebagai tantangan yang kompleks. Upaya menjaga asa, namun, tidak semua kisah berakhir kelam. Di berbagai penjuru Kalimantan dan Sumatera, para konservasionis, peneliti, relawan, dan masyarakat adat bahu-membahu menjaga sisa harapan itu. Pusat rehabilitasi orangutan seperti di Tanjung Puting, Bukit 30, dan Sebangau menjadi rumah sementara bagi orangutan yang diselamatkan. Di sana mereka diajari kembali cara memanjat, memilih makanan, hingga menghindari bahaya, keterampilan penting sebelum dilepas liarkan kembali ke alam liar. Lebih dari sekadar upaya penyelamatan, konservasi orangutan adalah perjuangan mempertahankan keseimbangan alam. Hutan yang lestari adalah tempat hidup bagi ribuan spesies lain, sumber air bersih, pengatur iklim, dan juga paru-paru dunia. Dalam satu individu orangutan, tersimpan simbol perlawanan terhadap eksploitasi alam, sekaligus harapan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Menggugah kesadaran, menyambung kehidupan. Kisah orangutan adalah cermin bagi kita semua. Di tangan manusialah masa depan mereka ditentukan. Apakah kita akan menjadi generasi yang membiarkan makhluk luar biasa ini punah dalam diam? Atau justru menjadi saksi kebangkitan harmoni antara manusia dan alam? Menjaga orangutan bukan sekadar tugas para ahli atau pecinta satwa. Ia adalah panggilan moral bagi kita semua, untuk menjaga apa yang tersisa, merawat bumi, dan memastikan bahwa di balik kabut hutan tropis, masih terdengar suara dahan yang bergoyang, pertanda bahwa orangutan masih hidup dan bebas.